Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggra Putri Tania. Di sini saya akan membahas tentang kisah Nabi Sam'un Goji alaihissalam. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini banyak sekali ya sahabat IMP yang menanyakan siapa sih nabi yang paling hebat di muka bumi ini yang pernah hidup di muka bumi ini. Ternyata ada salah satu nabi yang memang kesaktiannya luar biasa. Dan nabi itu bernama Sam'un Goji alaihissalam. Beliau diberi mujizat oleh Allah bisa melunakkan besi dan bisa merobohkan istana. Nabi Sam'un Goji alaihissalam bernama Nabi Simson di dalam bahasa Ibrani. Kenapa Nabi Sam'un tidak mempunyai pengikut? Karena beliau itu nabi yang punya kesaktian yang luar biasa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak mau punya pengikut karena takut pengikutnya yang berguru kepada Nabi Sam'un nantinya mempunyai kesombongan. Jadi alangkah lebih baiknya Nabi Sam'un itu menjadi diri sendiri, tidak mau ada pengikut, dan bisa membasmi kemungkaran, kezoliman, dan kebatilan dengan tangannya sendiri. Dan ternyata Nabi Sam'un itu diberikan mujizat oleh Allah, yang dimana beliau itu mempunyai senjata hanya satu, yaitu pedang. Pedangnya itu dari rahang unta. Dan pedang itu bisa meluluh lantakkan istana Raja Israel pada saat itu. Pada saat itu di tahun 1100-an sebelum Masehi, Raja Israel pernah membuat berita acara yang memang disebarluaskan kepada seluruh dunia. Siapapun yang bisa menemukan Nabi Sam'un alaihissalam dibawa ke hadapan saya akan diberikan hadiah permata yang berlimpah, berlian yang berlimpah, dan juga emas batangan yang banyak. Akhirnya di situ banyak sekali orang-orang yang mencari Nabi Sam'un Goji alaihissalam. Nabi Sam'un Goji alaihissalam itu kan tidak pernah terkalahkan. Beliau itu selalu berperang dan di dalam perangnya itu selalu menang dalam melawan kebatilan dan kemungkaran. Nah, Raja Israel itu adalah raja yang mungkar ya, dan di situ ingin berkuasa, tidak mau ada yang mengalahkan. Akhirnya membuat sayembara seperti itu sampai terdengar oleh istrinya Nabi Sam'un Goji alaihissalam. Di situ istrinya Nabi Sam'un Goji alaihissalam ingin sekali mempunyai harta yang berlimpah dengan cara sayembara yang dilakukan oleh Raja Israel. Akhirnya di situ istri Nabi Sam'un Goji alaihissalam merayu Nabi Sam'un untuk bisa menyebutkan apa kelemahannya. Karena Nabi Sam'un Goji alaihissalam sangat sayang kepada istrinya, sangat cinta kepada istrinya. Bahkan dia itu lebih mencintai istrinya daripada mencintai dirinya sendiri. Nabi Sam'un akhirnya memberitahu istrinya bahwa kelemahannya adalah dari rambutnya. Rambut Nabi Sam'un Goji alaihissalam itu harus diikat dengan rambutnya lagi, karena kan rambutnya tuh nabi yang berambut panjang hanyalah Nabi Sam'un Goji ya. Dan setelah itu akhirnya istrinya mempunyai niat buruk untuk bisa membunuh Nabi Sam'un Goji alaihissalam demi mendapatkan harta yang berlimpah dari Raja Israel dalam sayembara tersebut. Akhirnya pertama di saat Nabi Sam'un Goji alaihissalam sedang tertidur, di situ istrinya langsung mengikat rambut Nabi Sam'un Goji alaihissalam dengan rambutnya. Dan setelah itu akhirnya Nabi Sam'un tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Walaupun beliau diberi mujizat bisa melunakkan besi, merobohkan istana, tapi dengan kelemahannya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dalam tidurnya Nabi Sam'un itu dibawa oleh istrinya dan juga suruhan istrinya untuk membawa ke hadapan Raja Israel. Ternyata di hadapan Raja Israel, Nabi Sam'un itu diikat dengan tangan yang diikat di atas, kaki diikat di bawah. Akhirnya mata Nabi Sam'un itu dibutakan karena dirajam dengan besi panas. Di situ Nabi Sam'un benar-benar sangat kecewa sama istrinya sendiri karena istrinya berkhianat, malah membela raja yang mungkar daripada membela suaminya yang sedang di jalan syiar. Di situ Nabi Sam'un Goji alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani ujian tersebut. Ternyata Nabi Sam'un didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril berkata,
janganlah engkau mencintai makhluk lain selain mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mencintai orang lain, bahkan itu pendamping sendiri, kadang bisa memadorotkan dan kadang juga bisa membawa kebaikan. Disitulah Nabi Sam'un Goji alaihissalam memohon ampun dan terus beristighfar di dalam hatinya. Dan tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat Jibril untuk bisa membebaskan Nabi Sam'un Goji alaihissalam. Dan di situ diberilah keajaiban oleh Allah, rambutnya itu tiba-tiba putus dengan sendirinya. Setelah rambutnya tidak terikat lagi, Nabi Sam'un Goji alaihissalam memiliki lagi kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan bisa lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, robohkan istana Raja Israel, walaupun di dalam istana tersebut ada istrinya. Akhirnya dengan izin Allah, istana tersebut roboh, meluluh lantahkan semuanya, dan semua yang ada di isi istana itu semuanya meninggal dunia. Hanya Nabi Sam'un Goji alaihissalam yang memang masih hidup pada saat itu. Setelah kejadian itu, Nabi Sam'un Goji alaihissalam akhirnya beliau beribadah di setiap 1000 bulan. Berarti bisa kita hitung ya, setiap 1000 bulan itu berarti berapa lama beliau beribadah kepada Allah. Karena Allah memberikan keajaiban yang asalnya mata Nabi Sam'un Goji alaihissalam yang terkena rajam panas itu buta. Allah beri keajaiban bisa melihat kembali. Dan di situ tidak putus asa, Nabi Sam'un Goji alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah dan selalu beribadah di dalam 1000 bulan. Dan akhirnya ketika di padang mahsyar dikumpulkan, Nabi Sam'un Goji alaihissalam masuk surga dengan membawa sebelah pedang yang terbuat dari rahang unta. Dan pada saat itu singkat cerita, Nabi Sam'un Goji alaihissalam yang menjadi namanya harum, wangi, beliau adalah kekasih Allah, diceritakanlah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Musyaqafatul Qulub itu terdapat cerita tentang Nabi Sam'un Goji alaihissalam. Walaupun di situ tidak lengkap, tapi yang istimewanya lagi, Rasul pun juga memuji kehebatan Nabi Sam'un alaihissalam dan memuji kesolehannya. Di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada semua sahabatnya. Di saat Ramadan, malam apa yang paling istimewa? Sahabat berkata, malam Lailatul Qadar. Bagaimana awal mula malam Lailatul Qadar? Akhirnya Rasulullah bercerita di dalam kitab Muqassafatul Qulub karangan dari Al-Ghazali bahwa Nabi Sam'un beribadah 1000 bulan untuk menebus semua kesalahannya karena sudah meluluh lantahkan istana Raja Israel yang di dalamnya itu ada istrinya. Tetapi menurut Allah itu benar karena istrinya itu kan berkhianat, bahkan mau mencelakai. Jadi itu semuanya tidak salah. Tapi karena Nabi Sam'un soleh, taat, iman dan takwa kepada Allah, lebih baik setelah menjalani ujian itu, lebih baik mencintai Allah 100% dengan beribadah 1000 bulan. Nah, Rasul berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin beribadah seperti Nabi Sam'un Goji? Akhirnya sahabat berkata, saya Kanjeng Rasul. Kata Rasulullah, baiklah, saya akan buat malam 1000 bulan itu menjadi cukup 3 hari saja. Nah, bagaimana caranya dari 1000 bulan bisa cukup 3 hari saja? Ibadah 3 hari itu bisa melebihi dan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Karena Rasulullah SAW memberikan kebijakan untuk umatnya, untuk sahabatnya, agar tidak terlalu lama menjalani 1000 bulan. Karena kan yang namanya umur tidak ada yang tahu ya, kadang hari ini, besok atau lusa. Akhirnya Rasulullah SAW bilang kepada sahabat, di dalam 3 hari di malam Lailatul Qadar harus benar-benar umat Islam itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berdoa, memohon, meminta ridho dan ampunan dari Allah, dan yang terutama harus meminta ridho dan rahmatnya dari Allah. Insya Allah semua yang dicita-citakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dihapuskan dosanya. Jadi di 3 hari malam Lailatul Qadar ternyata sama
dengan beribadah 1000 bulan yang dilakukan oleh Nabi Sam'un Goji alaihissalam. Nah, akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat dan kepada umat-umat yang lain yang pada saat itu ada di Masjidil Haram. Rasulullah berkata, janganlah engkau mencintai manusia melebihi cintanya kepada Allah, karena bisa saja manusia itu mencelakai dirinya, kadang-kadang mencelakai dengan omongannya, dan bisa juga berkhianat dengan membunuhnya, seperti contoh istrinya Nabi Sam'un Goji alaihissalam. Di situ kita harus bisa membatasi rasa cinta, rasa sayang terhadap semua orang. Boleh kita saling menyayangi, mencintai, tapi jangan berlebihan. Di sini kita bisa ambil hikmahnya. Nabi Sam'un Goji alaihissalam yang mencintai istrinya, tapi istrinya mencelakai. Padahal kurang gimana solehnya, kurang gimana saktinya, kurang gimana keimanannya Nabi Sam'un Goji terhadap Allah. Tetapi istrinya malah hatinya itu berubah, ingin mendapatkan harta dengan cara yang tidak baik. Jadi kata Rasulullah bersabda dan bilang kepada para sahabat, semua umat muslim di dunia ini harus bisa lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang bisa menjadi penolong kepada umatnya. Hanya Allah lah yang bisa menolong kepada makhluknya. Hanya Allah lah yang bisa menolong alam semesta. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa sehebat apapun manusia, sesoleh apapun manusia, tetap hakikat kita harus percaya dan harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makhluk tidak ada yang bisa diandalkan. Kenapa tidak bisa diandalkan? Karena yang namanya manusia itu sifat rubah. Kadang sedetik bisa berubah menjadi baik dan sedetik bisa berubah menjadi buruk. Disitulah kita harus selalu waspada kepada setiap makhluk agar kita seraya diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sedikit dari kisah Nabi Sam'un Goji alaihissalam. Di sini kita harus selalu waspada walaupun dengan orang dekat. Dan kita tidak luput ya, harus selalu memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini malam Lailatul Qadar adanya itu yaitu di dalam kitab Musaqafatul Qulub dan Qiyas As-Sihab. Di situ ada sedikit cerita tentang kisah Nabi Sam'un Goji alaihissalam yang beribadah 1000 bulan, yang akhirnya Rasulullah berkata, siapapun yang ingin beribadah 1000 bulan, lakukanlah 3 hari di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Dan cara mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala atau cara mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya? 1, itu harus mempunyai kebersihan hati. 2, harus mempunyai kesucian hati. 3, harus mempunyai ketenangan hati dan pikiran. 4, di situ kita pun juga harus bisa bermunajat pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang akan terjadi kita harus tetap pasrah. Karena dengan kepasrahan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya dan rahmatnya kepada siapapun orang yang ingin bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada makhluk yang lain yang bisa membantu di saat orang kesusahan, yaitu hanya hakikat tetap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababiyah itu terserah Gusti Allah mau memberikan sababiyah kepada siapapun, yang penting kita tetap hakikat hanya Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.